Pemerintah berikan insentif fiskal 2023 periode ketiga sebesar 340 miliar rupiah kepada 34 daerah berprestasi. Di Treskrimum Polda Metro Jaya tangkap para pelaku pembunuhan berencana. Desak gencatan senjata di Gaza, ribuan orang melakukan demo di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 6 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Keuangan kembali memberikan insentif fiskal 2023 periode ketiga sebesar 340 miliar rupiah kepada 34 daerah berprestasi. Keberadaan insentif fiskal ini berhasil menciptakan iklim kompetisi yang baik antar daerah dalam meningkatkan kinerjanya sepanjang tahun 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengucurkan anggaran sebesar 340 miliar rupiah kepada 34 pemerintah daerah berprestasi yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Pernyataan disampaikan Sri Mulyani dalam rapat pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan penyerahan penghargaan insentif fiskal tahun berjalan atas pengendalian inflasi tahap ketiga di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Senin 6 November 2023. Menteri Keuangan berharap para pimpinan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk mendukung perbaikan kinerja. Kita akan terus memantau kinerja perekonomian di daerah, tidak hanya inflasi, karena kita punya beberapa aspek untuk memberikan reward kepada daerah. Nah, harga komoditas yang mengalami gejolak ini yang harus kita waspadai karena pengaruhnya memang tidak hanya di daerah-daerah atau di negara maju, tapi ini mempengaruhi seluruh dunia. Kalau kita lihat dari CPO, kemudian coal yang sebelah kanan, semuanya turunnya itu cukup signifikan. Kita tentu berharap kalau harga pangan menurun ini baik. Namun pada saat yang sama kemudian muncul masalah El Nino. Alhamdulillah 2 hari ini di Jakarta paling tidak sudah mulai hujan. Kita berharap musim mulai ternormalisir dan kemudian musim tanam mulai jalan. Tapi kita sudah melakukan berbagai langkah untuk mengamankan demand dan supply. Dalam kesempatan ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk fokus terhadap tingkat inflasi di daerah masing-masing. Masalah inflasi harus tetap menjadi atensi bagi kita. Dan yang kedua, saya juga mungkin Bapak Presiden sudah memberikan arahan minggu lalu, hari Senin. Itu yang jadi yang mendampingi juga saya dengan Ibu Menteri Keuangan. Beliau sudah menjelaskan, tolong perhatikan betul arahan beliau. Yang pertama itu soal inflasi. Jadi bukan kata Ibu Menku atau kata saya, tapi ini betul-betul pimpinan negara menghendaki penanganan inflasi. Rakyat di bawah itu membutuhkan perutnya terisi, itu paling penting sekali. Insentif fiskal diharapkan bisa lebih memacu pemerintah daerah dalam menciptakan iklim kompetisi yang baik antar daerah dan mempercepat realisasi belanja, menggenjot penggunaan produk dalam negeri, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan barang, sehingga kegiatan ekonomi di daerah bisa lebih menggeliat. Ya, dan pemirsa, berikut 34 daerah berprestasi yang menerima insentif fiskal 2023 periode ketiga dari Kementerian Keuangan sebesar 340 miliar rupiah.
Rapat pengendalian inflasi juga dihadiri oleh PLT Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti yang dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa 69 kota mengalami inflasi dan 21 kota mengalami deflasi di bulan Oktober 2023 dan kota Gorontalo menjadi kota dengan inflasi tertinggi. Berikut keterangan lengkapnya. Inflasi Oktober 2023 menurut wilayah Mantuman paling tinggi terjadi di kota Gorontalo, Sulawesi yang menyentuh inflasi Mantuman sebesar 1%. Kemudian untuk Sumatera tertinggi di Palembang, Jawa tertinggi di Sumeneb, Kalimantan, Palangkaraya, Bali Nusra terjadi di Kupang, dan Maluku Papua itu Sorong mengalami inflasi tertinggi Mantuman. Sebagai catatan, secara Mantuman 69 kota mengalami inflasi dan 21 kota mengalami deflasi. Bapak dan Ibu, secara year on year memang Sumatera terutama di kota Tanjung Pandan inflasi tertinggi mencapai 5,43%, kemudian di Jawa terjadi di Sumeneb 5,29%, dan seterusnya kalau di Maluku Papua inflasi tertinggi secara year on year terdapat di Merauke 4,89%. Sebagai catatan, seluruh kota mengalami inflasi secara. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.